Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin ikhwah dan juga para santri yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan limpahan taufik dan juga karunia-Nya kepada kita. Di malam hari ini kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan dan kesempatan guna melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Ad-Dalail atau syarah dari risalah Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq dari syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pembahasan kita dari kitab Risalah Dalail itu masih pada awal dari pembukaan perkataan penulis, itu Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Kesimpulan dari apa yang kemarin kita bahas, bahwa dari pembukaan Syekh Sulaiman ini beliau membahas di sini ada dua persoalan. Di mana persoalan yang pertama yaitu tentang hukum membela orang-orang musyrikin, yaitu dengan menampakkan kesamaan dalam agama mereka karena takut ya kepada mereka. Dan beliau menggambarkan bahwa ini kondisinya ketika orang-orang kafir itu menyerang negeri muslimin. Ya, ketika orang-orang kafir menyerang negeri muslimin, kemudian apa hukum si muslim yang menampakkan muwafaqah, menampakkan kesamaan dalam akidahnya, dalam agamanya, ya di hadapan orang-orang kafir tersebut. Dan yang perlu kita ingat bahwa yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah yang dibahas dalam kitab Ad-Dalail siapa? Orang-orang dari Daulah Turki ya. Orang-orang dari Daulah Turki ya. Maka kalau si muslim menampakkan kesamaan kepada mereka, ya Daulah Turki kenapa disebut sebagai ya negara musyrik? Disebut sebagai negara kafir karena mereka ya akidahnya dibangun di atas akidah kuburin. Ya, penyembahan kepada kuburan, pengagungan kepada makam dan orang-orang soleh. Kemudian di samping itu mereka juga ya menyerang daulah tauhid, memerangi tauhid. Maka hukum orang yang menampakkan kesamaan dengan mereka ini dalam hal akidah, walaupun dia menampakkan kesamaan dalam hal akidah itu karena takut atau disebabkan karena mudahana. Ya mudahana, apa mudahana kemarin kita jelaskan? Ya badluddin di dunia, memberikan agama dengan kompensasi dapat dunia. Dia pengen dapat dunia, tapi kompensasinya dia harus tinggalkan prinsip agama. Walaupun alasannya itu karena takut, karena khawatir, ya atau karena mudahana, apalagi itunya mudahana lebih jelek. Ya, karena dia pengen dunia. Mudahana itu lebih buruk daripada karena takut dan khawatir. Ya, karena dia ada tamak di situ, ada ketamakan di situ. Ketamakan terhadap dunia. Ya. Makanya hati-hati para politisi ya. Para politisi yang sudah mengenal tauhid kemudian karena ingin mendapatkan suara dari satu wilayah yang melakukan praktek kesyirikan lalu dia ikut melawan praktek kesyirikan, itu namanya mudahana. Dan dia ikut praktek kesyirikan itu tujuannya apa? Biar dapat dunia, dapat suara. Ya. Nah, ini
Ya, lebih buruk daripada orang yang melakukan kesyirikan karena takut. Tapi kedua-duanya sama-sama hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir. Ya, lebih buruk daripada suatu negeri yang diserang oleh tentara kufar. Ya, kemudian si muslim ini menampakkan kesamaan agama dengan tentara kufar. Ya, tujuannya untuk dunia. Sedangkan banyak dari orang-orang sekarang ini mereka menggadaikan agamanya untuk dunia tanpa sedikit pun rasa kekhawatiran. Bukan karena negerinya diserang. Ini diserang sehingga muncul rasa takut, sehingga dia akhirnya ngapain? Akhirnya dia menampakkan kesamaan. Sedangkan ini tidak dalam kondisi diserang. Ya, tidak dalam kondisi khawatir terhadap keselamatannya, tidak dalam kondisi khawatir terhadap keluarganya. Tapi dia mengejar dunia dengan mencampakkan agama. Ingat bahwa sebab-sebab kekufuran itu banyak, bukan hanya pindah agama aja. Ini yang ada di otaknya orang-orang Murji'ah. Ya, dia mengatakan, ya lisanu halihim yaqul, bahasa sikap mereka itu mengatakan seolah-olah bahasa sikap mereka itu mengatakan bahwa yang namanya kekufuran itu cuma pindah agama. Itu pun masih mereka, ya sebagian mereka ada yang mengatakan sekalipun pindah agama kalau nggak ada ulama yang mengkafirkan nggak kafir. Ya, ini bukan yang mengada-ngada, saya bilang begini, dan ada dan kami mendapati dan mengalami serta menghadapi orang-orang yang demikian. Jadi kembali kepada persoalan, bahwa persoalan yang pertama itu adalah berkenaan dengan orang yang negerinya diserang oleh tentara kafir. Berarti kan tentara kafirnya di sini yang dimaksud adalah siapa? Daulah Turki. Ya, tentunya di mata mereka ini kafirnya daulah Turki, ya mana lebih jelas? Ya, kafirnya negara Kristen Yahudi dengan kafirnya daulah Turki. Lebih jelas kafirnya negara Kristen dan Yahudi. Ya. Artinya apa? Artinya kalau daulah Turki menyerang satu negeri tauhid yang seperti yang terjadi pada waktu itu, kemudian si muslim ini menampakkan kesamaan dengan mereka, kesamaan dengan agama mereka, seolah nggak ada masalah, karena takut dan karena mudah, maka orang itu jadi kafir. Nah, gimana lagi kalau menampakkan kesamaan kepada negara kafir yang bisa kita katakan syubhatnya lebih kecil. Ya, kita bilang seperti misalnya negara Kristen, negara Yahudi misalnya, atau penyembah setan botak misalnya. Kemudian dia menampakkan kesamaan dengan mereka dalam hal agama seolah-olah tidak ada masalah. Ya, dan bagaimana lagi jikalau mereka menampakkan kesamaan dengan kekufuran mereka, kekufuran orang-orang kafir tersebut tanpa peperangan. Tentunya ini lebih dahsyat lagi. Ya, ini hal-hal yang perlu dijadikan iktibar. Ya, dijadikan, diambil pelajaran, dikiaskan pada keadaan-keadaan dan pada kondisi-kondisi. Simpulannya, masalah yang pertama apa? Itu tentang orang yang menampakkan kesamaan di hadapan tentara kafir. Ketika tentara kafir itu menyerang negeri tauhid, kalau dia menampakkan kesamaan karena kesamaan akidah, kesamaan agama, karena takut dan karena mudahanah, maka dia jadi kafir. Ini masalah yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua, yaitu mengundang mereka. Ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qadhi dan juga Nasruddin At-Tusi di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Di akhir zaman kekhalifahan Abbasiyah, kedua orang ini mengundang pasukan Tatar ke negeri muslimin, sehingga ibu kota muslimin ketika itu ibu kota kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Baghdad ketika itu lalu lantak dan binasa. Dia mengundang. Ini dua masalah. Ini dua persoalan yang dibahas oleh penulis dalam kitab ini, yang akan disebutkan dalilnya bahwa pelakunya kafir. Dan beliau menerangkan bahwa kondisi yang kedua ini tentunya lebih
lebih buruk daripada yang pertama. Ya, di mana beliau mengatakan, "Hadza idza lam yaqa' minhu illa dzalik, fa kaifa idza kana fi dari man ah?" Maka bagaimana lagi jika ya kasusnya berada di negeri yang aman, ya, yang berdaulat. Ya, kalau tadi negeri muslimnya diserang, si muslimnya menampakkan kesamaan dengan penjajah kafir. Ya, karena takut, karena mudahana, maka dia jadi kafir. Lalu di sini, karena kondisi yang lebih buruk lagi kondisi yang kedua. Jadi kondisi kedua ini lebih buruk. Pakai tidak karena bidari menah. Maka bagaimana jika peristiwanya terjadi di negeri yang berdaulat? Ya, wastud abihim. Sedangkan pasukan kafir ini adalah pihak yang diundang, yang disuruh masuk ke negeri muslimin untuk menguasai ya wilayah-wilayah kaum muslimin. Wa dakhala fi ta'atihim, kemudian dia yang ikut mengundang pasukan kafir ini berada di bawah ya kendali orang-orang kafir itu. Ya, taat patuh dengan semua ketetapan dan ya peraturan yang dibuat oleh tentara kafir itu. Wa amara al-muwafaqah 'ala dinihim batil, dan menampakkan kesamaan atas agama mereka yang batil. Artinya nggak ada masalah, tidak menganggap ada persoalan besar antara dirinya yang menisbatkan kepada Islam dengan ya pasukan kafir itu. Nah, kemarin Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala juga menggolongkan ke dalam persoalan yang kedua apa? Siapa ingat? Menggolongkan kepada persoalan mengundang pasukan kafir ke negeri muslimin. Syekh Shalih Al-Fauzan memasukkan perkara apa? Siapa ingat? Mengundang apa? Budaya mereka. Ya, jadi mengundang budaya mereka ini lebih jelek, akan kata Syekh. Ya, lebih jelek daripada mengundang pasukan kafir ke negeri muslimin. Ya, di sini disebutkan di halaman 42 dari perkataan Syekh ya Shalih Al-Fauzan, ya maaf ya, tadi bilang Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau berkata, "Wa yatahiqu bi hadza man lam yajurul kufar bi anfusihim." Dan termasuk dalam persoalan ini yang kedua, maksudnya orang yang tidak mengundang orang kafir itu, ya, tidak mengundang personnya. Lakin jarra thaqafatahum wa nidhamahum, melainkan mengundang ya budayanya dan juga ya perundang-undangannya. Ya, mengundang budayanya dan juga perundang-undangannya. Kalau kita lihat sejarah ya, sejarah Indonesia ini yang katanya dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Ya, sebenarnya kalau kita ya melihat kepada sejarah, ya kita dapati sebelum bangsa ini dijajah oleh orang luar, bangsa ini sudah dijajah oleh sesamanya sendiri. Ya, oleh ya para pejabat-pejabat, ya, raja-raja yang menghisap ya darah rakyatnya. Ya, maka ketika ya datang ke Nusantara, yaitu kaum kolonialisme ya Belanda, itu mereka cuma berkolaborasi saja sebenarnya. Mereka hanya bekerja sama saja, kerjasama antara ya orang-orang Belanda dengan para pejabat-pejabat yang korup, yang memang sudah menghisap rakyat sebelum kedatangan orang-orang Belanda itu. Nah, ini kalau kita lihat kasusnya kurang lebih sama. Ya, karena mereka ya para ya wakil-wakil negeri Belanda. Ya, karena para pejabat-pejabat dari pemerintahan daerah ketika itu dijadikan kepanjangan tangan dari ya kerajaan Belanda di sana. Jadikan kepanjangan tangan untuk menghisap rakyat. Ya. Ini mirip dengan kasus yang kedua. Mirip dengan kasus yang kedua. Ya, memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai negeri-negeri ya muslimin. Ya, memberi kemudahan kepada orang-orang kafir ya untuk ya merampas ya harta kekayaan kaum muslimin. Nah, itu. Ya.
Nah, termasuk dalam hal ini kata Syekh, qal lakin jara thaqafatahu wa nidhamahu. Ya, itu mengundang budayanya dan juga ya perundang-undangannya. Hingga akhirnya ketika Belanda menguasai Indonesia, yang dipakai ya adalah hukum Belanda. Hukum Belanda yang dipakai. Ya. Nah, itu diterusin sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ya pun begitu. Ya, hukum itu masih dipakai. Wa hakamahu fi biladil muslimin, dan dijadikan undang-undang di negeri muslimin ya sebagai ya undang-undang yang mengatur negeri muslimin, padahal itu undang-undang kafir. Hadza ka'annahu atabil kuffar. Orang ini seperti ya persis seperti orang yang mengundang orang-orang kafir. Kedudukannya ya seperti kasus yang kedua. Yang kedua apa? Mengundang orang kafir ke negeri muslimin untuk menguasai negeri muslimin. Nah, ini mengundang apa? Orangnya nggak diundang, tapi yang diundang siapa? Yaitu budayanya diimpor. Kemudian apa lagi? Ya, perundang-undangan yang dibawa masuk sudah diberlakukan ke negeri-negeri muslim. Qala fa idza ata bi nizamihim wa qawaninihim, maka apabila dia membawa ya itu ya mengundang perundang-undangan orang-orang kafir serta aturan tata kelolanya, wa azah syara' dan menyingkirkan syariat. Ya, menyingkirkan syariat. Wa ja'ala makanahu al-qanun. Kemudian dia jadikan di tempat ya tadinya syariat itu berada, di mana syariat itulah yang ya menghukum, menjadi sumber hukum bagi ya kaum muslimin di negeri tersebut. Ya, ketika diundang undang-undang kafir ini, maka disingkirkanlah syariat. Dijadikan di posisi syariat itu apa? Undang-undang kafir. Nah, kita mengetahui bahwa banyak dari negeri-negeri di Nusantara ini sebelumnya adalah negeri Islam. Ya, walaupun kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari ya kerajaan-kerajaan yang silih berganti. Ya, namun banyak darinya khususnya di Jawa ini ya telah berdiri di sana negeri-negeri Islam. Ya, seperti misalnya kerajaan Islam Demak. Ya. Begitu juga ya kerajaan Islam Mataram. Ya, dan sebelum itu ya ada misalnya Samudra Pasai yang tentunya berhukum dengan hukum syariat. Ya, yang tentunya mereka berhukum dengan hukum syariat. Kemudian dijadikan negara satu kesatuan, kemudian diterapkan hukum Belanda. Nah, ini hukumnya sama. Ya, seperti kondisi yang kedua. Kalau azza syara' dan dia singkirkan syariat itu. Wa ja'ala makanahu qanun, kemudian ditempatkan pada posisi syariat itu undang-undang buatan orang-orang kafir. Fadha mithli man jarral juyush 'ala biladil muslimin. Orang ini sama seperti orang yang mengundang pasukan-pasukan kafir untuk menyerang dan menguasai negeri-negeri muslimin. Lima fi dzalika min idhar al-kufri 'ala al-iman, karena demikian itu sama saja menjadikan kekufuran menang di atas keimanan. Ya, sama saja menjadikan kekufuran itu menang di atas keimanan. Kenapa? Karena yang mengatur negeri tersebut undang-undang Islam atau undang-undang kafir? Undang-undang kafir. Apalagi kalau sebelumnya di negeri itu pernah ada undang-undang syariat, hukum agama. Ya, kemudian disingkirkan dan dijadikan di posisinya undang-undang kafir. Ya, jelas ini namanya memenangkan ya orang-orang kafir di atas ya al-Islam. Maka kalau disamakan hukumnya ya bahwa gambaran ini sama seperti ya persoalan yang kedua, maka hukumnya pun juga sama, bahwa orang yang melakukannya ya itu kafir dan kondisinya asyad, lebih jelek, lebih buruk daripada yang pertama. Daripada yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu negeri kafir menyerang negeri muslimin, kemudian ada si muslim yang menampakkan kesamaan dengan agamanya orang-orang kafir. Ya, karena apa? Karena takut atau karena mudahan. Itu aja kafir kata Syekh. Nah, gimana lagi yang kedua? Maka yang kedua ini asyad, lebih jelek dan lebih parah lagi kekufurannya. Paham sampai sini? Kemudian berkata Syekh Sulaiman
Melanjutkan. Itu kelanjutan dari perkataan, maka bagaimana jika peristiwanya terjadi di negeri yang berdaulat dan orang kafir adalah pihak yang diundang, kemudian si muslim ini langsung berada di bawah perintahnya orang-orang kafir dan dia mentaatinya dan menampakkan kesamaan di atas agama orang-orang kafir itu yang batil. Qala wa'anahum alaihi bin-nusrati wal mal. Ditambah lagi dia menolong tentara-tentara kafir yang dia undang itu bin-nusrah, agar bisa meraih kemenangan, wal mal, dan dibantu juga dengan harta, agar bisa meraih kemenangan. Misalnya dibantu dengan dia bongkar rahasia kaum muslimin di mana tempat persembunyiannya, agar tentara-tentara kafir itu bisa menghabisi pasukan-pasukan kaum muslimin, menghabisi para mujahidin, atau dia berikan petanya, atau dia sumbang dengan ra'i, dengan pendapatnya, dengan pikirannya. Ini masuk kepada membela orang-orang kafir dalam menghadapi muslimin, atau dengan harta atau dengan persenjataan, atau dia dukung dengan para pendukungnya. Misalnya dia seorang tokoh dan dia punya pendukung, kemudian dia suruh para pendukungnya itu untuk mendukung tentara-tentara kafir. Walau kemudian dia membangun loyalitas kepadanya, memberikan kesetiaan kepada antara kafir yang dia undang masuk ke negeri muslim ini. Wa qata'al muwalah, dan dia putus loyalitas bainahu wa bainal muslimin, antara dia dan dengan kaum muslimin. Dengan tentara kafir dia loyal, dengan kaum muslimin yang benar-benar sebelumnya adalah saudaranya seiman, dia bangun barokah, dia berlepas diri dari muslimin, dari tentara muslimin, dari kaum muslimin. Wasara min junudi syirki wal qibab wa ahliha, sehingga jadilah dia di antara pasukan-pasukan kesyirikan, dalam barisan pasukan kesyirikan. Wal qibab, dan kubah-kubah. Ini maksudnya simbolik saja. Karena kesyirikannya orang-orang Turki itu biasa mereka membangun kubah di atas kuburan orang-orang yang disembahnya. Wasara min junudi syirki wal qibab wa ahliha, dan jadilah dia masuk ke dalam barisan para tentara kesyirikan dan kubah serta golongannya. Ba'da makana min junudil ikhlas wa tauhid wa ali, padahal sebelumnya dia itu termasuk ke dalam barisan para tentara keikhlasan dan tauhid dan golongannya. Fa inna hadza la yashukku muslimun, sesungguhnya kondisi ini tidak ada seorang muslim pun yang ragu annahu kafir, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan apa? Yaitu mengundang pasukan kafir ke negeri muslimin, kemudian dia bantu, kemudian dia menjadi termasuk golongan orang-orang pasukan kafir tersebut. Fa hadza la yashukku muslimun annahu kafir, tidak ada seorang muslim pun. Berarti ijma', ijma'ul muslimin. Ini termasuk naqlul ijma', termasuk menukil ijma'. La yashukku muslimun, tidak ada seorang muslim pun yang ragu annahu kafir, bahwa yang seperti ini kafir hukumnya. Sebagian kita mungkin ngerasa kok aku baru dengar gitu. Ini kenapa? Karena memang pembahasan seperti ini jarang dibahas. Dan sangat disayangkan bahwa yang concern dengan mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka orang-orang yang tertuduh sebagai takfiri, atau memang mereka itu orang-orang takfiri. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika ingin membantah mereka, bukan justru menjauhi kita. Jadi Syekh membahas kitab ini dalail justru ingin agar kitab dalail ini difahami dengan benar. Tidak dijadikan apa? Tidak dijadikan alat oleh orang-orang takfiri dalam mengkafirkan manusia sembarangan. Paham? Nah, cuma sebagian orang yang mengaku berbangun dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan Syekh al-Imam Mujaddid, ajaibnya justru mereka menjauhi kitab-kitab ini dari diajarkan. Bahkan menjauhkan orang dari yang mengatakan itu kitab takfiri. Lihat kelancangannya mereka. Sampai mereka katakan itu kitab takfiri. Berarti ini tuduhan kepada
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada murid-muridnya. Dan ini kufuran sebenarnya. Karena yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahab itu adalah apa? Islam yang sahih, Islam seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian dituduh sebagai kebid'ahan. Ya, pada hakikatnya ini adalah kekufuran. Ya. Kemudian jalan mereka keliru. Ya, kalau mereka ingin menjauhkan orang dari fitnah takfir, justru dengan cara yang ditempuh oleh para ulama. Apa itu? Baca kitab-kitab yang disalahgunakan oleh orang-orang takfir. Ajarin kitab-kitab yang disalahgunakan oleh orang-orang takfir itu dengan versi yang benar. Dan ini yang ditempuh oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Tapi itu pun sekarang misalnya kita baca syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, kita juga dituduh sebagai takfir. Nah, ya memang ya hidayah itu adalah persoalan yang mahal. Ya, jadi biar kita tahu bahwa kenapa Syekh baca kitab ini justru dalam rangka ya untuk mengcounter ya tindakan orang-orang takfiri yang membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian disalahgunakan. Nah, sekarang kita baca nih syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Malah kita yang baca dituduh sebagai takfiri. Ini kan lucu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, kalau versi yang benar aja kalian kaget gitu. Ini versi yang benar. Ya, kalau kita percaya dengan Syekh Shalih Al-Fauzan, saya percaya sama Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi saya nggak percaya sama Ja'far Soleh. Ya udah ajarinlah, kamu yang ngajarin, saya duduk di hadapan kamu belajar. Kan gampang. Ya nggak usah marah-marah. Ya, antum yang buka kitab, anda ngaji sama antum. Gitu kan? Ayo kita rame-rame ngaji sama dia. Ya. Adapun marah-marah, ini bukan sikap penuntut ilmu. Ya, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada persoalan ya. Kita ya baca keterangan Syekh Shalih Fauzan banyak dari kita kaget. Ya. Kalau kita ambil dari iktibar ya, seperti tadi saya jelaskan, ini daulah Turki ya. Nah, gimana lagi kalau Inggris, Belanda, Prancis gitu kan? Ini nyerah, kemudian si muslim menambahkan kesamaan. Nah, gimana lagi kalau dalam kondisi nggak diserang, malah dia ngundang? Itu kan iktibar namanya. Ya, kita dudukkan persoalannya satu persatu, sehingga tampak dan jelaslah bahwa ya ini bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang main-main. Ditambah lagi Syekh Shalih Fauzan mengatakan lebih buruk lagi mengundang ya budayanya. Kalau budayanya banyak ini yang kena. Ya, mengundang undang-undangnya makin banyak lagi yang kena. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kaget? Ya, kenapa? Karena kita nggak familiar dengan tauhid. Ya. Sekarang ini kita udah sering dicekokin apa? Untuk takut sama fitnah khawarij, fitnah takfir, tapi ya nggak pernah diajarin untuk kita takut dari fitnah al-irja dan juga fitnah al-jahm, fitnah jahmiyah. Ya, padahal di kalangan ulama salaf bahwa fitnah ya al-irja itu ya seperti yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai ya lebih ya berbahaya daripada fitnahnya Hazariyah, daripada fitnahnya siapa? Orang-orang khawarij. Dia tahu ya, khususnya kelas 3 udah belajar belum? Udah masuk belum tawaif itu dalam masalah iman? Udah ya. Khawarij itu ya justru pengen taat gitu. Kalau al-irja itu justru pengen lepas gitu. Maka ada ulama yang mengkafirkan khawarij. Khawarij menurut jumhur mereka layak untuk kafir. Tapi al-irja pada beberapa surahnya, pada beberapa gambarannya kufur, inhilal. Ya berlepas dari agama. Ya. Berlepas dari agama. Paham di sini? Ya. Jadi al-irja itu asyad, lebih buruk, lebih berbahaya daripada fitnah al-khawarij, daripada fitnah ya fitnah takfir. Kembali kepada persoalan
Kata Syekh Sulaiman, yaitu penulis kitab, fa inna hadha la yashukku muslimun annahu kafir. Sesungguhnya orang ini tidak diragukan lagi, tidak ada satu muslim pun yang ragu bahwa dia itu kafir, min asyaddin nasi adawatan lillahi ta'ala wa rasulihi, termasuk orang yang paling keras permusuhannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia ngundang pasukan kafir, ya, untuk menguasai negeri-negeri muslimin, dia bantu, atau dia ngundang thaqafahnya, budayanya, dia undang ulama, dia impor sistem perundang-undangannya. Sampai sini. Qala wala yustathna min dzalika illa al-mukrah. Yang pelakunya kafir, enggak ada pengecualian. Ya, kecuali satu aja, yaitu orang yang dipaksa. Wa huwa alladhi yastawli 'alaihi musyrikun, yaitu orang yang berhasil dikuasai oleh pasukan musyrikin, ya, ditangkap oleh pasukan musyrikin. Fayaquluna lahu, kemudian dikatakan kepada, ya, muslim yang udah ditawan ini, kufur, kafirlah kamu. Ya, misalnya disuruh sabullah atau sabbin nabi, mencaci Allah atau mencaci nabi, ya, atau disuruh menginjak mushaf, aif'al kadza, atau lakukan ini, kekufuran. Wa illa fa'alna bika wa qatalna, kalau kamu enggak lakukan itu, kami akan siksa kamu atau kami akan bunuh. Kemudian dia enggak sanggup dengan ancaman itu, dan dia tahu bahwa orang itu sanggup merealisasikan ancamannya, maka ini orang yang mukroh, orang yang dipaksa. Ya, bukan takut ini dipaksa. Kalau takut bukan uzur. Jadi ini beda antara takut sama uzur sama dipaksa. Mungkin sampai sini. Lihat bagaimana kalamnya Syekh Sulaiman, kemudian bandingkan dengan kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Islam di bagian terakhir. Kemudian bandingkan sama apa yang dibuang oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dari kitab, ya, memahami kalimat la ilaha illallah. Farq ba'id, perbedaan jauh sekali, wal bab syasih. Ya. Perbedaan jauh sekali seperti langit sama sumur. Ya, bahwa akidah para imam dakwah Najdiyah sudah mengkristal bahwa enggak ada uzur kecuali untuk orang yang mukroh. Orang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Tapi paragraf terakhir yang penting ini dari kitab, ya, Nawaqidul Islam ini dibuang oleh penulis, ya, MKS. Ya, kemudian diletakkan di sana kalam Ibnu Taimiyah yang bukan pada tempatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak timbul darinya pemahaman yang buruk, ini sudah cukup, ya, bagi seorang yang berilmu, para penuntut ilmu, ya, meyakini bahwa kitab ini aib. Kenapa? Karena nggak amanah ilmiah, hilang dari amanah ilmiah. Ya, karena kalau seorang menukil, dia nukil pula pemahamannya, tapi dia nukil perkataannya, kemudian dia keluar dengan pemahaman yang lain. Ya, keluar dengan pemahaman yang lain. Kalau ini dilakukan dengan sengaja, alangkah buruknya. Tapi saya juga bahwa ini karena kejahilannya, karena ketidaktahuan. Dia lihat perkataannya Syekh Sulaiman di sini, Syekh Sulaiman bin Abdullah, serupa dengan perkataan para imam dakwah Najdiyah dan juga dari ucapan engkongnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa yang dikecualikan dalam perkara ini siapa? Hanya satu. Dan ini juga yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadr. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Adapun orang yang lapang dadanya dengan kekufuran, maka dia kafir. Jadi ayat sudah mengatakan begitu, imam dakwah mengatakan begitu, para imam dakwah Najd juga mengatakan demikian. Kita yang ngaku makmumnya, ya, anasija, ya, bahasa kita itu bahasa orang Indonesia aja, sebagai adat kesopanan aja. Tapi kita enggak ikut-ikutan. Itu sampean.
Ya, banyak orang yang mengaku sebagai makmumnya, namun apa yang terjadi? Justru ya dia menyelisihi. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala wala yustaqna min dzalika illa al-mukrah. Tidak dikecualikan dalam perkara ini selain orang yang ya dipaksa, yaitu orang yang ditangkap oleh orang-orang musyrikin, pasukan musyrikin, disuruh untuk kufur atau lakukan kufuran, ya dengan ancaman dia akan disiksa, didera, ya atau diancam bunuh, dan dia tahu bahwa orang itu sanggup untuk merealisasikan ancamannya. Qala yaqudunahu, atau ditangkap, fayu'adzibunahu, kemudian disiksa, ya dita'dzib, ya didera, ya hatta yuwafiqahum, ya sampai ya si muslim ini mau ya setuju dengan ya pasukan kafir itu, ikut-ikutan kafir. Nah, inilah orang yang dipaksa namanya. Itu orang yang disuruh kafir di bawah ancaman pedang. Dan dia tahu bahwa orang yang mengancamnya sanggup untuk merealisasikan apa yang diancamkan. Fayajuzu lahul muwafaqatu bil lisan. Maka ketika itu boleh bagi si muslim dalam kondisi seperti itu mencocoki mereka dengan lisan. Hanya dengan lisan, ya, atau dengan perbuatan. Kalau disuruh untuk ya misalnya ya menginjak mushaf, ya, atau misalnya untuk mencaci Allah, mencaci nabinya, ya, atau melakukan kufuran, boleh baginya untuk melakukan kufuran itu dengan lisan atau perbuatannya. Yang nggak boleh apa? Hati. Yang nggak boleh hati. Makni nanti al-qalbi bil iman, tapi hatinya harus tetap di atas keimanan. Kapan hatinya geser? Ya, bergeser dari ketenangan di atas keimanan kepada ketenangan di atas kekufuran setelah dia mencaci, enak juga ya namanya kafir dia. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam kitab beliau Syarah terhadap Nawaqidul Islam, ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala menerangkan dalam kekufuran ini ada 5 keadaan. Orang yang melakukan yang pertama sungguh-sungguh, kafir dia. Orang yang melakukannya main-main, kafir dia. Orang yang melakukannya karena takut, kafir dia. Orang yang melakukannya karena dipaksa dan hatinya tenang di atas kekufuran, kafir dia. Yang tidak kafir hanya kondisi yang kelima, yang dipaksa dan hatinya tetap di atas keimanan. Qala wa qad ajma'a al-ulama 'ala anna man takallama bil kufri hazilan annahu yakfur. Dan para ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang mengucapkan kata-kata kufur main-main, maka sungguhnya dia itu telah kafir. Fa kaifa biman amara al-kufra khaufan wa tama'an fid dunya? Lantas gimana lagi jadinya dengan orang yang menampakkan kekufuran karena takut atau karena ketamakan terhadap dunia? Mana lebih jelek? Yang ini main-main. Ya. Misalnya ada orang main-main mengucapkan kata-kata kufur seperti yang terjadi di zaman Nabi. Ma ra'ayna mithla haula arghabu butunan wa ajbanu ya wa aqdhibu alsinan wa ajbanu inda liqa. Aku tidak melihat seperti mereka, para nabi dan para sahabat dekatnya, paling banyak makan, paling ya bohong lisannya kalau ketemu musuh kedua mereka. Turun firman Allah ketika itu. Wala in sa'altahum la yaquluna innama yakunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, mereka akan menjawab, mereka mengatakan itu cuma main-main. Qul billah, katakan apakah Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya wa rasulihi dan rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian jadikan itu main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kamu telah kafir setelah iman. Artinya orang yang main-main vonisnya langsung. Enggak lagi istilah ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Murji'ah, dia cari-cari uzurnya. Ya padahal ini main-main. Bagaimana lagi yang sungguh-sungguh? Main-main aja kafir, main lagi yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh melakukan kufuran. Gimana lagi yang melakukan kufuran karena khaufan, karena khauf itu ya karena takut.
ya terhadap orang-orang kafir, bukan karena terpaksa. Ya, tapi karena takut. Maksudnya apa? Dia takut ya jiwanya terancam, dia takut bisnisnya terancam, dia takut ya status quo-nya. Ya. Tapi status quo ya rutinitas harinya dia sudah nyaman dengannya. Ya. Itu terancam. Ya, takut. Itu takut namanya, bukan dipaksa. Artinya apa? Dia mengkhawatirkan dunia ini. Ya, lebih buruk lagi yang melakukan kufuran tama'an karena pengen apa? Satu ketamakan dari dunia. Ya, seperti orang-orang yang melakukan kufuran karena mengharapkan ya di voting, dipilih, ya dicoblos. Ya, sehingga dia mencocoki adat istiadat setempat, padahal adat istiadat setempat itu adalah ya kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Tujuannya apa? Tama'an di dunia. Ini lebih jelek. Lebih jelek daripada orang-orang yang melakukan kufur karena main-main. Nah, ini sudah diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau kita perhatian pada akhir kitab ya Kashfus Syubhat. Itu akhir kitab Kashfus Syubhat. Itu penting sekali. Ya, saya golongkan itu ke dalam syubhatnya muwahhidin, syubhatnya orang-orang yang sudah mengetahui tauhid. Ya, sudah ngerti tauhid, kemudian tak mau menjalani tauhid karena apa? Karena khawatir terhadap dunianya. Atau karena tamak terhadap dunianya. Di sini disyaratkan lagi oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah persis ucapan murid, cucu, yakni muridnya. Seperti yang kemarin sudah dikisahkan bahwa Syekh Sulaiman ini sempat belajar kitab tauhid beberapa bab sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sama kakeknya. Persis dengan ucapan kakeknya. Ya. Bahwa pada ayat ini wa qad ajma'a ulama 'ala man takallama bil kufri hajiran annahu yakfur. Fa kaifa biman azhara al-kufra khaufan wa tama'an min ad-dunya? Anda melihat bab terakhir dari Kashfus Syubhat. Ya. Kalau saya dulu ngajarin tentang Kashfus Syubhat, Anda bilang ini bab lebih ngeri daripada awal-awalnya. Kenapa? Karena ini bab buat orang yang udah tahu tauhid. Dia nggak mau mengamalkan tauhid karena apa? Karena mengkhawatirkan dunianya atau karena ada ketamakan tentang dunia. Kedudukannya asyad, lebih jelek ya daripada orang yang melakukan kufuran disebabkan karena main-main. Masallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang ya dari perkataan Syekh, yaitu Syekh Sulaiman rahimahullahu taala. Syarahnya pertemuan yang akan datang. Ya. Kita baca syarahnya pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ya, beberapa di sini ada akun-akun yang mengatakan dari Malaysia. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, ini ada pertanyaan. Untuk kondisi yang pertama, menunjukkan kesamaan dengan orang kafir dalam agama mereka dalam rangka menghalau kejahatan mereka. Ya, karena takut kepada mereka, ya, menghalau kejahatan mereka. Ya, dia takut ya dengan kejahatan antara kafir yang menyerang negeri muslimin sehingga dia akhirnya menampakkan kesamaan dalam agama. Ya, Syekh Sulaiman mengatakan orang itu kafir. Kemudian di sini dia bertanya bagaimana atau berarti yang menjaga gereja dengan sukarela mereka lebih buruk dari kondisi ini. Apakah begitu? Kalau yang menjaga ini adalah memang petugas keamanan, ya, petugas keamanan yang ditugas oleh pemerintah untuk ya, menjaga keamanan, maka tidak termasuk. Insya Allah tidak termasuk. Karena fungsinya bukan jaga gereja, tapi jaga keamanan agar kondisi negeri menjadi kondusif.
Ya. Bagaimana dengan yang menjaganya sukarela dari orang-orang muslimin atau dari orang-orang Islam? Allahu a'lam. Ya, tapi tentunya ini hal yang tidak patut, ya, mengingat sudah ada dari petugas keamanan yang memang ditugaskan oleh negara untuk menjaganya. Ditambah lagi banyak dari orang-orang yang menjaga gereja itu, mereka ini menampakkan toleransi yang kebablasan. Ya, memang agak sulit untuk menghukumi, ya, namun yang pasti bahwa ini suatu perbuatan yang tidak patut. Ya, biarkan saja petugas keamanan karena dia ditugasi oleh negara. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Buruan, ntar kalau nggak ada udah saya tutup nih. Onon. Nah, cara keadaan kalau kalian itu diangkat sebagai ikrah, itu begitu. Kondisi ikrah, kondisi dipaksa, ya, di bawah ancaman pedang, ya, atau kalau sekarang bukan pedang, misalnya diancam bunuh dengan, ya, senjata, ya, dan dia tahu bahwa orang tersebut sanggup merealisasikan ancamannya, ya, atau ya diadab, ya, disiksa, didera, ya, dengan beragam macam siksaan yang dia nggak sanggup untuk menanggungnya. Ya, dimana kalau siksaan itu terus berlanjut, ya, mungkin akan hilang nyawanya, ya, atau dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang, ya, dia rasa. Boleh dalam kondisi seperti itu untuk dia, ya, mengikuti kemauan yang diminta oleh orang-orang kafir itu, seperti disuruh, ya, kufur, suruh mencaci Allah, mencaci Nabi-Nya, seperti kisah Ammar bin Yasir, ya, yang paksa untuk mencaci Nabi, kemudian dia nggak sanggup dengan siksaannya, kemudian dia mencaci Nabi dan dia datangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Ammar, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu dapati hatimu? Kemudian kata Ammar, ya, mutmain bil iman, tenang di atas keimanan. Kata Nabi, ya, in adu fa'ud, kalau mereka kembali menyiksamu, maka nggak apa-apa kamu kembali, ya, menuruti kemauan mereka. Jadi kondisi di mana seorang itu boleh melawan kufur hanya satu, maksudnya dalam keadaan sadar. Nggak ada pun kalau orang melakukan kufuran, ya, dalam keadaan tidak sadar, nggak ada hukum. Ya, dalam keadaan tidak sadar seperti apa? Sakul lisan, ya, lidahnya keseleo, ya, mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, kau adalah hamba, aku adalah Rabb, misalnya. Itu orang yang mengucapkan kufuran dalam kondisi, ya, otaknya tertutup, ya, dia tidak bisa mengontrol lisannya, tidak mengontrol perbuatannya, ya, gitu. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Ya, kita ketemu lagi besok kajian kitab yang sama, kita baca kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.